Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Nurul. Kita akan belajar sejarah. Semua sehat kan? Tetap semangat. Dalam pembelajaran sejarah kali ini, kita masih membahas materi peradaban kuno di dunia, yaitu bagian materi peradaban kuno di Yunani. Sebelum masuk ke materi utama, Ibu akan mereview dulu materi yang pernah Ibu bahas sebelumnya, yaitu 1. Peradaban Indus di India yang menghasilkan kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa. 2. Peradaban Mesopotamia atau disebut juga peradaban Sungai Efrat dan Tigris, yang diantaranya menghasilkan kebudayaan Sumeria dan Babilonia. 3. Peradaban Mesir atau Sungai Nil yang menghasilkan kebudayaan piramida dan mumi. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi tersebut. Nah, yang akan dijelaskan kali ini adalah peradaban Yunani dan peradaban yang belum dibahas, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Amerika. Sekarang kita akan mulai materi utama, yaitu peradaban Yunani. Ibu ingin bertanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang Yunani? Ada yang tahu bagaimana kondisi negara Yunani saat ini? Untuk membuka wawasan, mari kita lihat video berikut. Terima kasih Anda masih bersama Net5. Sejak 1 Juli 2015, negara Yunani resmi bangkrut karena tak bisa membayar hutang ke IMF. Para pensiunan pun antri tarik uang karena ada wacana pemotongan dana pensiun sebagai syarat penyelamatan ekonomi negara ini. Sejak 1 Juli 2015, antrian tampak mengular di berbagai bank di Yunani. Kebanyakan adalah para pensiunan. Pemerintah Yunani memutuskan membuka kembali 1.000 bank. Negara Yunani saat ini berada di ujung kebangkrutan pasca kegagalan membayar utang sebesar 1,6 miliar euro atau 23,6 triliun pada IMF 30 Juni lalu. Akibatnya negara pencetus demokrasi ini harus menghadapi resiko didepak dari keanggotaan Uni Eropa atau setuju dengan opsi bantuan dengan memotong dana pensiun serta menaikkan pajak. Pemerintah Yunani menyerahkan pilihan kepada warganya melalui referendum yang akan digelar 5 Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Apa tanggapanmu setelah melihat video ini? Pasti heran. Negara yang memiliki peradaban tinggi dan tertua di dunia saat ini mengalami kebangkrutan. Menurut Bapak Sejarah Dunia, yaitu Herodotus, pengertian sejarah adalah maju mundur, naik turun, seperti lingkaran, perputaran jatuh bangunnya tokoh masyarakat dan peradaban. Maka dari itu, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ayo belajarlah dari sejarah. Materi peradaban Yunani memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mari kita simak tujuannya. Semoga tercapai tujuan pembelajaran ini ya. Sekarang kita melihat Yunani lebih dekat melalui peta. Yunani merupakan wilayah maritim yang dikelilingi oleh laut, yaitu Laut Aegea dan Laut Ionia. Selain dikelilingi laut, wilayah Yunani pun terdapat pegunungan kapur dengan lembah-lembah yang terjal. Kondisi ini membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terpisah dan mandiri.
Pemisahan inilah yang menyebabkan di Yunani muncul negara kota atau polis. Peradaban awal Yunani berasal dari kebudayaan Pulau Kreta yang dibangun oleh bangsa Minoa atau Minos, kurang lebih sekitar 3000 sebelum Masehi. Selain ditemukan kebudayaan Minos, para ahli pun menemukan kebudayaan Mycenae yang diperkirakan merupakan bagian dari kebudayaan Pulau Kreta. Kedua kisah peradaban ini tersirat dalam epos wiracarita tertua di Yunani, yaitu Iliad dan Odyssey, yang ditulis oleh penyair Homerus. Sampai bagian ini, apakah bisa dipahami? Insya Allah paham ya. Kita lanjutkan. Yang disebut penduduk di Yunani adalah pencampuran darah antara pendatang dari Laut Kaspia dan penduduk asli. Pendatang ini berasal dari ras Indo-Jerman, dikenal dengan nama Hellas. Ada yang ingat dengan ras Indo-Jerman? Ya, ras Indo-Jerman salah satunya adalah bangsa Arya yang datang ke Sungai Indus, India. Bangsa Hellas ini lama menetap dan membentuk polis. Polis yang terkenal di Yunani adalah Athena dan Sparta. Kedua polis tersebut seringkali berperang. Perlu diingat, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, wilayah Yunani tidak subur. Tidak seperti peradaban lain di dunia, seperti peradaban Sungai Indus, peradaban Sungai Efrat dan Tigris, serta peradaban Sungai Nil. Wilayah Yunani terpisah-pisah pegunungan dengan curah hujan sedikit, sehingga polis Yunani memiliki koloni atau wilayah jajahan yang digunakan sebagai wilayah pertanian. Dari sinilah di Yunani muncul perbudakan. Perbedaan polis Sparta dan Athena. Polis Sparta kuat dalam bidang militer dan pertahanan, sehingga pemerintahannya militeristik atau otokrasi. Polis Athena kuat dalam bidang ekonomi dan budaya, sehingga di Athena lah berkembang sistem demokrasi. Ada yang tahu gambar siapakah ini? Kalau belum tahu, ini adalah gambar Cleisthenes. Cleisthenes adalah tokoh demokrasi Yunani yang menyempurnakan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Catatan penting, demokrasi yang berlaku di Yunani berbeda dengan pelaksanaan demokrasi saat ini. Di Yunani, yang disebut dengan warga negara bukan semua penduduk yang ada di wilayah tersebut, tetapi warga negara Yunani adalah yang berkasta tinggi dan yang ikut pemilu, dipilih dan memilih adalah laki-laki dewasa. Perempuan dan anak-anak, walaupun datang dari kasta tinggi dan juga berstatus warga negara, tetap tidak boleh ikut pemilu. Tidak adil ya,
apalagi para budak sama sekali tidak terlibat dalam sistem demokrasi. Dari sistem demokrasi inilah lahir badan pemerintahan yang terdiri dari eklesia, majelis rakyat, heleia, lembaga peradilan rakyat, dan boule, lembaga pemerintahan. Bagaimana dengan status sosial atau kelas sosial? Apakah ada di Yunani? Tentu saja ada. Strata tertinggi ditempati oleh dewa-dewi dan terendah ditempati oleh para budak dan pendatang asing. Kembali ke penjelasan tentang polis, sudah dijelaskan tentang polis Athena. Nah, sekarang tentang polis Sparta. Sparta memiliki sistem autokrasi yang bersifat absolut. Karena absolut atau mutlak, maka kekuasaan di Sparta terjadi tiran atau tirani, atau dalam bahasa Indonesia kesewenang-wenangan. Sistem ini diperkenalkan oleh Lycurgus. Mari kita sama-sama membaca kondisi pemerintahan Sparta dan kondisi masyarakatnya. Berbeda jauh dengan Athena. Dan perlu diingat, di Sparta penduduknya kebanyakan berasal dari bangsa Doria. Dan Athena kebanyakan berasal dari bangsa Ionia. Sampai bagian ini jelas? Masih semangat kan? Ayo kita tarik hikmah hidup dari sejarah peradaban. Yuk lanjut. Masuk ke aspek ekonomi, seperti di awal dalam penjelasan peta, telah Ibu sampaikan bahwa Yunani dikelilingi oleh laut, sehingga mata pencaharian penduduk rata-rata berlayar dan bergantung pada perdagangan laut. Pertanian berasal dari daerah koloni. Nah, koloni Yunani itu diantaranya Turki, Mesir, dan Italia. Bagaimana dengan aspek kepercayaan? Sama halnya dengan peradaban lain di dunia, Yunani pun menyembah banyak dewa atau disebut dengan politeisme. Dewa tertingginya yaitu dewa Zeus yang berada di Bukit Olympus. Inilah nama dewa-dewi di Yunani. Jika kalian suka menonton film, pasti akrab dengan dewa-dewi ini, karena banyak film Hollywood yang menceritakan tentang dewa-dewi Yunani. Hasil kebudayaan. Jika ditinjau dari bukti peninggalan, Yunani banyak meninggalkan bukti peradaban. Kita mengenal pesta olahraga internasional Olimpiade yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Sejarahnya, Olimpiade ini merupakan pesta olahraga di Yunani sebagai kegiatan persembahan kepada dewa tertinggi mereka. Kalau kita datang ke Yunani, jangan lupa datang ke area perbukitan di wilayah Athena, yaitu Akropolis. Di Akropolis ini terdapat bangunan dengan pilar-pilar yang besar dan tinggi, yaitu kuil Parthenon dan kuil Erectum, yang berkaitan dengan Dewi Athena. Di Yunani pun masih bisa disaksikan gedung pertunjukan Dionysus
yang ditujukan untuk pertunjukan hiburan masyarakat Yunani kala itu sebagai persembahan kepada dewa Dionysus. Ada juga kuil dewa Zeus yang mirip dengan kuil Parthenon. Di Yunani pun berkembang seni ukir dan seni pahat. Mengenai kesusastraan, salah satu karya Homerus, yaitu Iliad dan Odyssey, menjelaskan tentang asal mula munculnya peradaban Yunani. Selain itu, berisi tentang perang Troya. Ada yang menarik, diceritakan mengenai tokoh Achilles yang namanya kemudian digunakan dalam istilah ilmu biologi, yaitu berkaitan dengan pergelangan kaki yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit. Tertarik untuk tahu tentang Achilles dan hubungannya dengan pergelangan kaki? Ayo baca kisah perang Troya. Dalam ilmu pengetahuan muncul ahli-ahli filsafat yang memiliki pemikiran logis dan dianggap berperan besar dalam membentuk pola pikir Barat, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian Yunani pun secara ilmu pengetahuan sudah ada pembuatan kapal layar. Dalam ilmu matematika, Pythagoras yang terkenal dengan dalil segitiga siku-siku, ini pun merupakan ilmuwan dari Yunani yang menyebutkan bahwa melalui pengetahuan bilangan kita akan memahami kenyataan. Selain itu juga ada Archimedes, ya, yang pasti anak-anak IPA tahu. Archimedes ini adalah ilmuwan fisika yang terkenal dengan teori gravitasi dan teori benda mengapung. Untuk tahu tentang Pythagoras dan Archimedes, mungkin bisa ditanyakan pada guru matematika dan fisika. Nah, sejarah pun ada ahli sejarah dari Yunani, yaitu Herodotus dan Thucydides. Nah, mengakhiri pembahasan, kita akan membahas tentang kemunduran peradaban Yunani. Bagaimana sebuah peradaban besar dengan peninggalan yang luar biasa bisa mengalami kemunduran? Ada yang bisa menebak apa yang dapat dengan mudah menghancurkan peradaban? Ternyata yang menghancurkan peradaban adalah perang. Yunani berperang dengan bangsa pendatang yang berasal dari Persia. Perang terjadi sebanyak 3 kali, dan dalam perang yang kedua antara Persia dan Yunani ada peristiwa yang terabadikan sampai sekarang, yaitu saat Peidipides, utusan dari Athena yang berlari sejauh 42 km dari Athena menuju kota Marathon untuk menyampaikan kabar kemenangan Athena dari Persia. Peristiwa larinya Peidipides menyebabkan istilah lari cepat jarak jauh disebut maraton. Selain perang dengan Persia, perang Sparta dan Athena yang terus-menerus menyebabkan Yunani mengalami kehancuran.
kondisi Yunani terus-menerus melemah yang mengakibatkan dengan mudah kerajaan Masedonia pimpinan Alexander Agung atau sering juga disebut Iskandar Julkarnain mengalahkan Yunani. Oleh Alexander Agung inilah terjadi fusi pencampuran budaya antara budaya timur, Asia Afrika diwakili oleh Persia dan Mesir, serta budaya barat yaitu dari Yunani melahirkan budaya baru yang disebut Helenisme. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai kemunduran Yunani dan lahirlah Helenisme, menandakan bahwa pembahasan tentang peradaban Yunani selesai. Demikian pembelajaran sejarah mengenai peradaban kuno di Yunani telah Ibu bahas. Semoga kalian mendapatkan hikmah dari pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat untuk terus belajar. Terima kasih.